Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sejarah, bertemu lagi dengan Yetsun Channel. Channel ini berisikan tentang pembelajaran sejarah. Terima kasih kepada sobat-sobat yang telah like, komen, share, dan subscribe-nya. Sobat-sobat sejarah, kita akan lanjutkan dengan pokok bahasan masih tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kali ini kita akan membahas tentang JIM. Ingat, bukan JIM yang ini. JIM ini adalah Jakarta Informal Meeting, yaitu upaya bangsa Indonesia dalam menjajaki proses perdamaian di salah satu negara, yaitu Kamboja. Di mana Kamboja ini sejak memperoleh kemerdekaan hingga tahun 1990-an terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Kita akan bahas apa yang menjadi penyebabnya. Sobat-sobat sejarah, JIM adalah Jakarta Informal Meeting, yaitu upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi konflik di salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Kamboja, di mana sejak tahun 1970 Kamboja dilanda perang saudara. Tentu saja ini akan berakibatkan atau mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Konflik di Kamboja tersebut melibatkan faksi-faksi atau kelompok-kelompok yang bersenjata yang ada di Kamboja. Bahkan adanya keterlibatan pihak asing yang menyebabkan sulitnya proses perdamaian di Kamboja. Sobat-sobat sejarah, Kamboja adalah salah satu negara yang merupakan bekas koloni dari Prancis. Bahkan nanti pada tahun 1953 Prancis memberikan kemerdekaan kepada Kamboja. Diangkatlah Raja Kamboja, yaitu Pangeran Norodom Sihanouk. Dalam perkembangan pemerintahannya, ternyata Norodom Sihanouk ini agak dekat dengan negara-negara komunis, termasuk Cina dan Uni Soviet. Bahkan ketika terjadi perang Vietnam, Norodom Sihanouk menyatakan bahwa Kamboja bersikap netral. Tentu saja ini membuat beberapa petinggi di Kamboja kecewa terhadap pemerintahan Norodom Sihanouk. Salah satunya adalah petinggi militer dengan dukungan dari Amerika Serikat, yaitu Jenderal Lono, berhasil menggulingkan atau mengkudeta dari Norodom Sihanouk. Sejak tahun 1970, Kamboja berubah menjadi republik. Berikutnya adalah pada tahun 1975 pemerintahan Lono digulingkan oleh pemimpin Khmer Merah tahun 1975, yaitu Pol Pot, dan mendirikan Republik Demokrasi Kamboja. Salah satu program dari Pol Pot adalah Kamboja The Year Zero, artinya bahwa Kamboja ingin menjadi negara yang agraris. Tetapi program ini justru menjadi malapetaka bagi rakyat Kamboja. Terjadinya kelaparan, wabah penyakit, bahkan yang paling mengerikan di Kamboja adalah terjadinya pembantaian massal oleh rezim Khmer Merah atau dengan istilah genosid. Bahkan kurang lebih 2-3 juta orang rakyat Kamboja mengalami pembantaian, sehingga Kamboja pernah mendapat julukan The Killing Field, ladang pembantaian. Itulah menjadi salah satu sejarah kelam bagi bangsa Kamboja ketika rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot berkuasa dari tahun 1975 hingga tahun 1979. Tentu saja Pol Pot ini mendapat dukungan dari pemerintah Republik Rakyat Cina. Sobat-sobat sejarah, pada tahun 1979 giliran negara tetangga Kamboja, Vietnam,
terlibat konflik dengan pemerintah Khmer Merah. Bahkan dengan alasan menghentikan genosid atau membayangkan massal oleh rejim Khmer Merah, maka 150.000 tentara Vietnam masuk ke Kamboja dan berhasil menggulingkan pemerintahan Khmer Merah. Maka diangkatlah ya, pemimpin Kamboja di bawah kekuasaan Vietnam, yaitu Heng Samrin. Sejak itulah di Kamboja terjadi perang saudara yang cukup berkepanjangan sejak tahun 1979 itu hingga tahun 1990-an. Ya, perang antara faksi atau kelompok bersenjata di Kamboja ya, dengan pemerintahan yang dipimpin atau pemerintahan yang didukung oleh pasukan Vietnam. Tentu saja perang ini akan mengakibatkan atau mengancam stabilitas keamanan politik di kawasan Asia Tenggara. Sobat-sobat sejarah, konflik di Kamboja yang berkepanjangan membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN ya, mendukung atau mempercayai pemerintah Indonesia dengan politiknya bebas aktif sejak tahun 1980 untuk menjadi mediator dalam menjajaki proses perdamaian di Kamboja yang melibatkan faksi-faksi atau kelompok-kelompok bersenjata dengan pemerintah yang didukung oleh militer Vietnam. Pada waktu itu pemerintah Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Bapak Mohtar Kusuma Atmaja. Beliau dengan intent terus menjajaki kemungkinan adanya proses perdamaian di Kamboja. Pada tahun 1988, akhirnya pemerintah Indonesia di bawah Menteri Luar Negeri Ali Alatas berhasil menyelenggarakan pertemuan antara faksi-faksi yang bertikai di Kamboja. Kita kenal dengan istilah JIM, Jakarta Informal Meeting pertama. Tepatnya tanggal 25 Juli hingga 28 Juli tahun 1988 bertempat di Istana Bogor. Faksi-faksi yang bertikai di Kamboja dengan dihadiri oleh ke-6 negara ASEAN, mereka berunding untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di negaranya. Adapun hasil dari JIM pertama adalah yang pertama, gencatan senjata antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah pembentukan pasukan penjaga perdana PBB untuk mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja. Yang ketiga adalah penggabungan semua kelompok bersenjata di Kamboja ke dalam satu kesatuan. Itulah keputusan dari JIM, Jakarta Informal Meeting, yang mereka sepakati untuk ditindaklanjuti di pertemuan berikutnya, yaitu JIM kedua. Sobat-sobat saudara, menindaklanjuti JIM pertama, maka pada tanggal 16 sampai dengan 18 Februari tahun 1989 dilakukan atau dilaksanakan Jakarta Informal Meeting kedua. Pada JIM kedua ini ada keikutsertaan salah satu negara besar, yaitu Australia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gareth Evans, di mana Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan atau rancangan perdamaian Kamboja. Yang pertama, mendorong upaya gencatan senjata antara faksi-faksi yang bertikai di Kamboja, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang sedang dilanda konflik di Kamboja. 3. Mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai
diselenggarakannya pemilihan umum di Kamboja. Itulah keputusan Jakarta Informal Meeting yang kedua. Sobat-sobat sejarah, dengan diselenggarakannya JIM pertama dan JIM kedua, maka peran Indonesia dalam hal ini diapresiasi oleh masyarakat internasional, termasuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan dibentuknya UNTAC, United Nations Transitional Authority in Cambodia. Artinya PBB membentuk pemerintahan transisi di Kamboja sebelum dilaksanakannya pemilihan umum yang akan menentukan siapa yang berhak memimpin di Kamboja. Nah, pada pembentukan UNTAC ini 28 Februari tahun 1992, pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB Garuda ke-12A hingga 12D, ya, di mana personil TNI kita dikirim sebanyak 2.000 tentara nasional Indonesia ke Kamboja untuk memelihara perdamaian Kamboja. Bahkan pasukan Garuda 12D ini mendapat apresiasi dari rakyat Kamboja. Sobat-sobat sejarah, dengan adanya JIM pertama dan JIM kedua, maka proses perdamaian dilanjutkan di kota Paris. Kelompok-kelompok yang bertikai di Kamboja akhirnya menandatangani persetujuan Paris yang diantaranya akan diselenggarakan pemilihan umum di Kamboja tahun 1993 untuk mencari siapa pemimpin yang diperangkat oleh Kamboja. Dengan diawasi oleh PBB, dijaga ketat oleh pasukan UNTAC, tahun 1993 diselenggarakanlah pemilihan umum di Kamboja. Ya, akhirnya nanti terpilihlah pemimpin di Kamboja, yaitu Hun Sen yang memimpin hingga sekarang ini. Dengan adanya pemimpin di Kamboja, hasil pemilu, proses perdamaian di Kamboja semakin hari semakin tinggi. Maka tahun 1995, tepatnya tanggal 31 Agustus 1995, Kamboja resmi menjadi anggota ASEAN yang ke-10. Itulah salah satu peran bangsa Indonesia dalam proses perdamaian dunia, yaitu dengan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting atau JIM, yaitu proses perdamaian di Kamboja. Demikian sobat-sobat sejarah, untuk kali ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.